Bab 1022. Kaisar Dewa. Leluhur Iblis. Harus dikatakan bahwa Mileye sedikit malu saat ini. Dia tidak menyangka wanita di depannya ternyata adalah leluhur iblis yang legendaris. Ini terlalu kebetulan, kan? Dia datang ke sumur kering sendiri dan bertemu dengan leluhur iblis yang legendaris. Saat itu, leluhur iblis tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu tidak bersumpah?" Mileye tersenyum mengejek, lalu berkata, "Senior benar-benar leluhur iblis." Demon Yan memandang Mileye, tidak percaya padaku. Mileye buru-buru berkata, "Aku percaya. Tentu saja aku percaya. Tapi senior kenapa ada di sini?" Demon Yan berkata dengan lembut, "Tidur. Tidur." Mileye berkedip, lalu berkata, "Senior sedang tidur di sini." Demon Yan berkata dengan lembut, "Tidak boleh." Mileye tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja boleh." Tentu saja dia tidak percaya, tidur di sini. Tidurlah apa? Demon Yan ini jelas terjebak di sini. Tapi, siapa yang menjebaknya di sini? Saat itu, Demon Yan tiba-tiba menyerahkan sayap iblis itu kepada Mileye, "Ini untukmu." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ini barang senior, karena aku sudah bertemu senior, ku kembalikan ke pemilik aslinya." Demon Yan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak membutuhkannya lagi." Mileye ingin mengatakan sesuatu yang lain. Demon Yan tersenyum dan berkata, "Manusia, aku punya sedikit pertanyaan untukmu." Mileye mengangguk, "Senior, tolong bicara." Demon Yan tertawa, "Apakah kamu membawa pena?" "Pena Tiandao." Setelah mendengarnya, hati Mileye bergetar, pihak lain pasti menemukan pena Tiandao. Demon Yan tersenyum kecil, "Jangan gugup. Aku hanya penasaran, jadi aku bertanya. Ternyata pena Tiandao benar-benar ada di tanganmu. Aku sedikit bingung, setahuku Tiandao sudah tidur di sungai panjang sejarah, bagaimana kamu memiliki penanya? Nah, kamu bukan keturunannya, kan?" Setelah mendengarnya, kulit Mileye tiba-tiba berubah. Meskipun Demon Yan ini memiliki senyum di wajahnya, dia merasakan hawa dingin yang menusuk. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Queen memberitahunya bahwa klan iblis jahat dan klan roh dewa semuanya ditipu oleh Tiandao. Mungkinkah Demon yang di depannya terjebak di sini oleh Tiandao? Memikirkan hal ini, Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, bagaimana aku bisa menjadi keturunan Tiandao? Lihat, aku juga bukan putra pilihan surgawi." Demon Yan memandang Mileye dan mengangguk, "Kamu memang bukan putra pilihan surgawi. Tapi ada pena Tiandao di tubuhmu." Mileye bertanya, "Apakah senior mengenal Queen?" "Queen?" Demon Yan menyipitkan matanya sedikit, "Wanita itu." Mileye menghela nafas lega, ternyata Demon Yan ini mengenalnya. Dia mengerti sekarang. Kebanyakan orang tidak mengenal Queen sama sekali, hanya Master Top dan tokoh kuno seperti ini yang mengenal Queen. Demon Yan berkata dengan lembut, "Dia memberikannya padamu." Mileye mengangguk. Demon Yan sedikit mengangguk, "Begitu?" Mileye bertanya, "Senior mengenalnya?" Demon Yan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenalnya, tapi aku pernah mendengar tentang dia." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Siapa dia?" Padahal, meski sudah cukup lama mengenal Queen, dia selalu penasaran dengan identitas asli Queen. Siapa wanita ini? Berkali-kali, dia curiga bahwa wanita ini adalah Tiandao tertinggi. Tapi jelas bukan. Demon Yan tertawa, "Kamu bahkan tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu?" Mileye terdiam. Demon Yan tiba-tiba berkata, "Aku sedikit terkejut, dia benar-benar memberimu pena Tiandao itu. Benda ini adalah benda ilahi, sangat berguna."
Mileye bertanya, berguna untuk apa? Demon Yan berkedip, misalnya, buka segel. Mileye melirik Demon Yan, tetapi tidak berbicara. Demon Yan memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, kamu akan membantuku, kan? Mileye segera mengangguk, ya, itu tugasku. Demon Yan berkata dengan serius, aku tidak mengancammu. Jika kamu tidak mau membantu, kamu bisa menolak. Sungguh, kami kaum iblis itu masuk akal. Mileye berwajah muram, apakah ini yang namanya masuk akal? Tidak ada ancaman. Aku tidak percaya kamu. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, senior, ada yang bisa aku bantu. Demon Yan berkedip, apakah kamu benar-benar bersedia membantuku? Mileye mengangguk, ya. Demon Yan berkata, kamu melakukannya dengan sukarela dan atas inisiatifmu sendiri. Aku tidak berutang budi padamu. Setelah mendengarnya, kelopak mata Mileye berkedut, sial, kenapa wanita ini seperti ini? Mileye ingin pergi. Tapi dia tidak yakin. Tidak yakin sama sekali. Kekuatan wanita ini benar-benar tak terduga. Bahkan jika dia menggunakan penutup langit dan bumi yang diberikan Queen, dia tidak yakin. Saat ini, Demon Yan tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin melarikan diri? Mileye memandang Demon Yan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu melarikan diri. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sekarang, dan aku pasti tidak akan menghentikanmu. Tapi, tanah di sini sangat licin, jadi kamu harus berhati-hati saat melarikan diri, jika tidak, mudah jatuh sampai mati. Jatuh sampai mati. Kelopak mata Mileye berkedut, wanita ini. Demon Yan memandang Mileye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih memiliki senyum cerah di wajahnya, memberi orang perasaan yang sangat nyaman. Tapi saat ini, Mileye terasa dingin. Mileye ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, senior, aku akan bicara terus terang saja. Aku punya 2 permintaan kecil, itu seharusnya tidak sulit untuk senior. Yang pertama adalah aku ingin beberapa tetes darah senior yang dapat memperkuat sayap iblis. Kedua, aku ingin senior memberitahu aku di mana batu spiritual roh jahat berada. Demon Yan mengangguk, bisa. Mileye sedikit mengangguk, senior, bagaimana caranya aku bantu? Demon Yan tertawa, keluarkan saja pena itu. Mileye merentangkan telapak tangannya. Pena Tiandao muncul di tangannya. Dia melirik pena Tiandao, lalu berkata, senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Demon Yan berkata, kamu mengaktifkan pena ini, lalu katakan saja, lepaskan. Mileye ragu-ragu, lalu mengangguk, energi misterinya mengalir ke pena Tiandao, dan tak lama kemudian, pena Tiandao bergetar hebat. Setelah beberapa saat, Mileye memegang pena itu dan mengetuk ringan di depannya, lepas. Bang! Seluruh gua tiba-tiba bergetar hebat, dan segera, Mileye menemukan sesuatu yang sepertinya sedang berlalu di sekelilingnya. Mileye menatap Demon Yan, dan mata Demon Yan menutup perlahan, dan ruang hampa bergetar di sekelilingnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, Demon Yan membuka matanya, dan dia menatap Mileye, berhasil. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, dengan kekuatan senior, memecahkan segel ini seharusnya menjadi masalah yang sangat sederhana, kenapa? Demon Yan berkata sambil tersenyum, aku bisa membukanya, tapi aku tidak boleh membukanya. Mileye bertanya, kenapa? Demon Yan tertawa, aku tidak akan memberitahumu. Mileye. Pada saat ini, Demon Yan membuka telapak tangannya, dan sayap iblis itu muncul di tangannya. Dia memegang iblis sayap dengan kedua tangannya, dan kekuatan misterius menembus ke dalam sayap iblis itu dari telapak tangannya. Sekitar 1/4 jam kemudian,
sayap iblis itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian, di bawah tatapan Mileye, sayap iblis itu menjadi semakin besar. Tidak hanya itu, sayap iblis itu melahirkan sepasang sayap lagi. 4 sayap. Mileye memandang Demon Yan dengan heran, ini. Demon Yan berkata sambil tersenyum, 4 sayap, artinya kamu dianggap sebagai iblis tingkat tinggi. Iblis tingkat tinggi. Mileye bertanya, berapa sayap paling banyak? Demon Yan tertawa, 12 sayap. 12. Mileye tercengang, lalu berkata, aku hanya punya 4 sayap. Demon Yan memandang Mileye, 4 sayapmu adalah sayap iblisku, yang bisa setara dengan 8 sayap iblis biasa, yang bisa dianggap sebagai iblis tingkat tinggi. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, bisakah kamu meningkatkan aku lagi? Demon Yan berkedip, bisa. Tapi, kamu harus memberiku menara kecil di tubuhmu, kita akan menukarnya. Menara kecil. Ekspresi Mileye membeku, wanita ini tahu keberadaan menara penjara alam. Demon Yan tersenyum dan berkata, tidak mau. Mileye tertawa dan berkata, senior bercanda. Demon Yan mengangguk, kalau begitu ayo kita pergi. Kita. Mileye berkedip, senior, kita. Aku tidak sejalan denganmu. Demon Yan berkata, bukankah kamu ingin mencari batu spiritual roh jahat? Aku akan membawamu ke sana. Mileye ragu-ragu. Dia tidak terlalu mempercayai wanita ini. Wanita ini seperti iblis. Tidak, dia memang adalah iblis. Demon Yan tertawa dan berkata, jika kamu tidak mau pergi, maka bukan aku yang tidak menepati janjiku. Mileye berwajah muram, wanita ini benar-benar seorang penipu. Demon Yan tiba-tiba berkata, pergi. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, ayo. Demon Yan tersenyum, dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia meraih bahu Mileye dengan tangan kanannya, dan detik berikutnya, keduanya muncul langsung di atas tanah. Di atas tanah, Demon Yan melirik dunia, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, aku kembali lagi. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apa rencana senior di masa depan? Demon Yan memandang Mileye, tebak. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak akan tebak. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, senior, apakah kamu tahu pelindung Tao? Demon Yan tertawa, pengikut Tiandao. Mileye mengangguk, ya. Demon Yan menggelengkan kepalanya, itu hanya beberapa orang kasihan. Mileye sedikit mengernyit, kasihan. Demon Yan tersenyum dan berkata, Tiandao tertinggi kita super kuat, jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus berhati-hati, jika tidak, kamu akan ditipu habis olehnya. Ditipu. Mileye bertanya, apakah dia itu sangat rumit? Demon Yan melirik Mileye, apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi pada kami? Mileye bertanya, apakah kamu akan membalas dendam? Demon Yan menggelengkan kepalanya, tidak, karena kami yang ingin menjebak dia pada awalnya. Kami adalah orang yang berkomplot melawannya terlebih dahulu, tetapi kami tidak menyangka akan dijebak balik olehnya. Itu kesalahan kami sendiri. Mileye berkata, senior baru saja mengatakan bahwa Tiandao tertidur. Demon Yan tertawa, siapa yang tahu? Mungkin dia berbohong. Mileye terdiam. Tiandao. Ingat baik-baik. Setelah beberapa saat, Demon Yan membawa Mileye ke sebuah kota raksasa yang sangat megah. Di depan kota raksasa itu berdiri patung seorang pria yang sangat tinggi. Pria itu memegang pedang pendek di tangan kirinya dan sebuah pedang persegi emas di tangan kanannya, matanya berwarna abu-abu tua. Demon Yan memandangi patung itu dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Dewa, aku sudah keluar.
Seseorang menginginkan batu spiritual roh jahat kamu, dan dia berkata bahwa jika kamu tidak memberikannya, dia akan membuat klan roh dewa sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Mileye, kamu mengerjaiku habis-habisan. Bersambung.